video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian dan adik-adik sekalian tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan letak geografis Indonesia? Jadi, letak geografis Indonesia adalah berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu, mengapa Indonesia disebut dengan negara maritim dan agraris? Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki wilayah perairan lebih luas daripada daratan. Menurut sejarah, Indonesia disebut sebagai negara maritim karena lokasi kepulauan menjadi jalur lalu lintas laut. Sedangkan Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah adalah anugerah bagi kita bangsa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan dan agraris? Karakteristik geografis Indonesia sebagai negara maritim yaitu yang pertama, negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Artinya, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan. Yang kedua, negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daerah daratan, atau lebih bisa dikatakan lebih banyak daerah perairan daripada daerah daratan. Yang ketiga, karena banyaknya daerah perairan, masyarakat lebih banyak berprofesi sebagai nelayan pada daerah pesisir. Adapun karakteristik geografis Indonesia sebagai negara agraris, yang pertama, negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Yang kedua, negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Yang ketiga, sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Dan yang terakhir, mempunyai keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tinggi. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris tentunya memberikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Pada kehidupan ekonomi, sebagai negara maritim atau kepulauan, masyarakat Indonesia cenderung memiliki mata pencahariannya nelayan karena dekat dengan perairan. Pengaruh karakteristik geografis Indonesia sebagai negara agraris terhadap ekonomi negara adalah adanya komoditas pertanian yang tercukupi untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam negeri sehingga roda perekonomian nasional dapat berputar. Selanjutnya, pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris terhadap kehidupan sosial. Yang pertama, menjadi jalur perdagangan dunia. Yang kedua, wisata bahari yang indah. Yang ketiga, memiliki banyak jenis ikan. Yang keempat, memiliki sumber bahan mineral dan energi. Dan yang terakhir, pertukaran informasi dari berbagai negara. Selanjutnya, pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan agraris pada kehidupan budaya.
Letak geografis yang sangat strategis memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Namun, juga dapat membawa dampak negatif, yakni pembangunan sarana prasarana yang kurang merata. Artinya, pembangunan hanya dipusatkan di daerah atau wilayah tertentu saja. Dan budaya asli Indonesia dapat perlahan luntur karena kentalnya pengaruh budaya asing terhadap masyarakat. Pada bidang komunikasi, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris memberikan pengaruh terhadap bidang komunikasi adalah memiliki kemampuan bahasa asing yang memudahkan bangsa Indonesia untuk berkomunikasi dengan bahasa asing. Dan yang terakhir di bidang transportasi, untuk bisa berpindah tempat antar pulau, dibangunlah sarana dan prasarana transportasi. Contohnya, transportasi udara dengan bandara atau pesawat, serta kapal laut dengan pelabuhan. Serta dampak negatif dari transportasi ini yaitu biaya transportasi yang cukup mahal.